Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. An Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu, dari sahabat Safwan bin Asal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Beliau berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa fil masjidi muttaqi'un ala burdillahu ahmad. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang berada di masjid, bertilikan, mengenakan baju yang berwarna merah. Faqultu lahu, maka kata sahabat Safwan ibn Asal, aku pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma, sungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, menyambut sahabat yang mulia ini, marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Kemudian Rasul mengatakan, inna talibal ilmi taqufuhul malaikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Sungguhnya seorang penuntut ilmu dikerumuni, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat tersebut menaunginya dengan sayap-sayapnya. Summa yarkabu ba'duhum ba'dha hatta yablughu sama'ad dunya.
sampai-sampai malaikat tersebut saling menaiki satu dengan yang lainnya ya, dalam kerumunan tersebut sampai ke langit dunia. Allahu Akbar. Min mahabbatihim lima yatlub. Hal itu dilakukan oleh para malaikat tadi karena kecintaan mereka akan apa yang dituntut ya, yang dibaca, dipelajari oleh penuntut ilmu tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, wa a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dalam hadis ini terdapat penjelasan dari sekian banyak hadis-hadis Rasul tentang keutamaan ilmu dan mendatangi ahli ilmu. Talabul ilmi tafaqquh fid din, mendatangi majelis-majelis ilmu. Di sini sahabat Safwan Ibn Assal, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang ini dijadikan dalil akan bahwasanya ilmu itu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Seorang penuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala, menyambut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mencarinya ya, memohon kepada Allah dengan dia mendatangi ahli ilmu dan juga majelis ilmu sebagai yang disebutkan dalam hadis ini. Mendatangi Rasulullah SAW yang ketika itu sedang di masjid ya, sedang bersandar, beliau memakai baju yang berwarna merah. Wallahu a'lam bishawab, maksud dari lafaz hadis ini yang saya dapatkan dari penjelasan Fadilatul Syekh ya, Sulaiman Al-Ruhaili menunjukkan bagaimana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memiliki, tidak berpenampilan khusus yang membedakan dengan sahabat-sahabatnya. Penampilannya ya sebagaimana seorang sahabat dalam berpenampilan, sehingga ketika orang itu datang, kalau belum pernah ketemu Rasul, pasti tanya mana Rasulullah itu yang mana, karena nggak ada penampilan khusus, ya biasa kayak sahabat-sahabat yang lain. Allahu Akbar. Dan beliau seorang yang mulia ya, secara status sosialnya pimpinan kaum muslimin ya, presidennya nggak berat kita. Tapi bersama itu beliau sangat tawadhu ya. Kemudian sahabat Safwan Ibn Assal ini ya, menyampaikan kepada Rasul akan maksud kedatangannya. Inni ji'tu atlubul ilfat. Wahai Rasulullah, aku datang untuk belajar ilmu syar'i, ingin bertanya-tanya kepada Rasul, ingin mendapatkan penjelasan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, marhaban bi talibil ilmi. Masyaallah, sambutan yang sangat hangat ya, sambutan yang membuat orang yang datang itu semakin siap untuk menghadap kepada ilmu ya. Yang di sini para ulama kita menjelaskan sebagaimana tadi penjelasan dari Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Rasul di sini mengatakan marhaban bi thalibil ilmi ya. Rasul enggak mengatakan marhaban
bika. Ya, selamat datang wahai Safwan. Tapi Rasul mengatakan marhaban bi talibil ilmi. Masya Allah. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Sehingga ini berfaedah umum, kita juga bisa masuk ke sini. Ya, disambut oleh Rasulullah SAW ketika kita bersifat dengan sifat-sifat sahabat ini. Karena ini sambutan bukan untuk sahabat Safwan ibn Asal khususlah, tapi untuk kaum muslimin. Ayo kita berlomba-lomba, kita bersemangat ya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, untuk mendatangi ahli ilmu. Ya, semoga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan ini. Marhaban bi talibil ilmi, insyaallah. Disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasul menjelaskan dalam hadis ini seperti sudah kita sampaikan tadi tentang fadilah dan keutamaan ilmu ya, dan ahli ilmu, para penuntut ilmu dan juga majelis ilmu. Hal ini kita sampaikan sebagai mukadimah ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena dalam kitab yang kita kaji, kitab Tazkiyatun Nufus ya, sebagaimana telah maklum dari jadwal taklim saya di sini pembahasan kitab tersebut, setelah pembahasan tentang fikih niat ya. Kalau masih ingat antum, terakhir pembahasan kita tentang hakikatun niyah wa fadluha. Bagaimana ya hakikat niat dan bagaimana keutamaan niat ya. Sudah kita bahas, sudah kita singgung ya, bagaimana sidqun niyah fima indallahi ta'ala amruhu azim. Kejujuran niat kita di dalam meraih apa yang di sisi Allah ya, dari kemuliaan ya, kesuksesan, keberuntungan, keselamatan hidup di dunia dan akhirat ya, itu sangat agung kedudukan sidqun niyah, kejujuran niatan kita ya. Bahkan sudah kita sampaikan ucapan sebagian salaf kita, rubba amalin shaghirin tu'adhimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusawwiruhu aniyah. Amal yang besar, amal yang agung itu bisa menjadi kecil nilainya di sisi Allah gara-gara niat. Kalau niatnya enggak benar, amalannya Masya Allah jihad fisabilillah, amalannya Masya Allah sedekah, infak, wakaf, sekian banyak harta dengan berbagai macam jenisnya dia punya, dia habiskan di jalan-jalan Allah. Amalnya Masya Allah mengaku ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mengajarkannya, menyebarkannya. Tapi ketika niatannya tidak jujur, tidak tulus, tidak ikhlas, bagaimana sudah kita sampaikan, menjadikan pelakunya malah menjadi orang yang pertama merasakan panasnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi amalan yang kecil mungkin kita remehkan, nggak pernah kita ingat-ingat lagi ya, mungkin cuma ngasih sesuatu yang remeh kepada seorang ya, sehingga kita nggak pernah menganggapnya besar. Ternyata itu malah agung, malah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketulusan niat ya. Demikian pula ya, Yahya bin Abi Katsir menyatakan ta'allamu niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat ya. Jadi kita pelajari bagaimana fikih dalam berniat, amal-amal yang asalnya mubah
Ya, nggak ada pahala, nggak ada dosa, makan, minum. Dan hadisnya sudah kita bahas, mencampuri istri kita, Allahu Akbar, bisa menghasilkan, meraih dengan sebab itu pahala yang sangat besar, sesuai dengan niatan-niatan sholihah yang ada di hati kita, yang kita hadirkan ketika kita mengamalkan amalan tersebut. Meskipun tadi asalnya mubah, nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa bernilai ibadah. Ya, ini semua sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, dalam bukunya di sini pembahasan bab berikutnya, subjudul berikutnya, Fadilatul Ilmi wa Ta'lim, tentang fadilah ilmu, ya, dan juga taklim, mempelajari ilmu, duduk bermajelis. Karena tazkiyatun nufus itu diantara kuncinya, bahkan yang paling pokoknya, sebagian sudah kita sampaikan di awal mula pembahasan kitab ini, adalah ilmu, memahami bagaimana metode yang benar, yang sahih, metode para nabi, metode para rasul. Dan ini pintunya ilmu, majelis-majelis ilmu. Ya. Dari sinilah di awal mukadimah tadi saya sampaikan hadis, ya, yang hasan dihasan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, kisah sahabat Safwan ibn Asal. Ya, datang ke Rasulullah SAW, ya, menyatakan dirinya ingin menuntut ilmu. Rasul sambut, Masya Allah, ya, antum yang di sini, ya, para ustadz, para pengajar, ya, bisa meraih kebaikan yang banyak, fadilah yang banyak dengan datangnya mereka, para penuntut ilmu. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita mau jujur, sebenarnya kita yang membutuhkan dakwah ini. Ya, sebenarnya kita lah yang membutuhkan dakwah ini. Kita yang fakir, sangat-sangat fakir dengan dakwah ini. Jangan merasa dakwah ini kalau nggak ada saya habis ya, nggak jalan, dan seterusnya. Alhamdulillah min dzalik, merasa berjasa, merasa sudah punya andil yang besar. Yalah, bahkan sebenarnya kita yang sangat-sangat fakir dengan dakwah ini. Ya, saya rasakan dari liburan itu kadang kita tuh masuk mau ngapain ini gitu. Ternyata walaupun sudah belajar juga, ujian waktu kosong itu kalau nggak pandai-pandai, aduh, kita aja ini masih berat sekali. Bagaimana memanfaatkan waktu, kesempatan. Kadang kita terlalu leha-leha, HP aja gitu. Aduh, kita ngomongin sampingnya HP, kita sendiri, aduh, na'udzubillah min dzalik. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Kita yang butuh dengan dakwah. Ya, ini ada, Masya Allah, kerjasama yang baik antara muallim, ustadznya, dengan talibul ilminya. Ini Masya Allah, ya, hendaknya kita benar-benar mengenali, ya, nikmat yang besar ini, nikmat yang agung ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bersama meraih keutamaan ilmu, ya, ahli ilmu, dan juga majelis ilmu. Ya, ini keutamaan yang besar sampai disebutkan di akhir penjelasan Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Rahili, ya, kata beliau, seandainya kita benar-benar memahami fadilah keutamaan ini, niscaya kita akan lebih semangat di dalam urusan ini daripada urusan keuntungan dunia kita. Ya, kalau urusan bisnis kadang Masya Allah kita pol-polan semangatnya, nggak kenal panas, nggak kenal hujan. Ya, semangat berapi-api sampai keluar asapnya. Kalau sudah terlambat ini, untungnya berkurang ini. Ya, terlambat menghadiri majelis ilmu, nggak hadir, kayaknya nggak merasa rugi. Ya, semuanya nih, ya, saya dan antum seluruhnya, bukan
yang di depan ini sudah sempurna. Enggak, kita tawasi bil haq, tawasi bis sabr, terus semangat belajar juga, taklim juga. Walaupun sudah ngajar, sudah belajar, dan sudah mengajarkan ilmu, kita tetap hadir juga ke majelis ilmu. Sungguh fadilahnya sangat besar. Kalau kita benar-benar diberi taufik oleh Allah, ya, hidayah akan hal ini, niscaya kita akan lebih sungguh-sungguh lagi dibanding sungguh-sungguhnya kita dari keuntungan-keuntungan dunia kita, perniagaan urusan dunia kita. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pilih kita dari sekian banyak manusia, ya, untuk berkumpul di majelis ilmu, ya, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, berkumpul mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis Rasulullah, ya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketentraman, ya, kenyamanan, anyem, ya, duduk di majelis ilmu. Wa ghasiyatuhumur rahmah, ini diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafathumul malaikah, dan juga disebutkan dalam hadis ini yang tadi juga disebutkan dalam hadis sahabat Sofwan ibn Asad, dikerumuni, dikelilingi malaikat Allah. Ini masalah, ya, kemuliaan, beruntungan yang besar. Malaikat Allah, bayangkan makhluk yang nggak pernah dosa, nggak pernah maksiat, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, bertasbih, memuji, menyanjung Allah, siang malam nggak jemu, nggak bosan. Bahkan disebutkan dalam hadis, memang Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di jalan-jalan dunia ini mencari-cari majelis ilmu, ya, majelis zikir. Kalau dijumpai oleh salah seorang mereka saling panggil satu dengan yang lainnya. Ini yang jadi hajat kita, yang kita cari, sehingga mereka tadi mengerumuninya, bahkan saling unda-undaan tadi, ya, sampai ke langit dunia. Allahu Akbar. Ya, wa innal alima, ya, sungguhnya orang yang, wa innal malaikata, sungguhnya malaikat itu la tadau ajnihataha, merendahkan sayap-sayapnya, ridon bima yasma, ridho, senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Ya, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Sungguhnya orang yang berilmu itu, yaitu mereka yang benar-benar berilmu, mengamalkan ilmunya tentunya, mendakwahkannya, muallimul khair kepada nas, manusia ini, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan memohonkan ampunan kepadanya semua yang di langit, semua yang di bumi, hatal hitan, hatal namlah, sampai ikan-ikan yang dalam air, sampai semut-semut. Ini hendaknya terus hadir di hati kita, makmur di hati kita, sehingga motivasi kita semangat, ya, dalam pelajari kebenaran, mengamalkannya dan menumbuh suburkannya, mendakwahkannya. Ya, jangan diremehkan seorang yang berilmu, ya, diagungkan, dimuliakan. Bagaimana tidak, sedangkan Allah dan Rasulnya memuliakan mereka, menyebutkan sekian banyak kemuliaan, fadilah, keutamaan bagi mereka. Sampai di akhir hadisnya Rasul mengatakan,
ya, tentang kaum yang berkumpul di masjid tadi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut-sebut dengan pujian, ya, dengan sanjungan, yaitu Allah bersolawat kepada mereka. Maksudnya Allah memuji menyanjung mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, majlis yang lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi. Wassaral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bukunya, buku Tazkiyatun Nufus yang kita baca, di situ dibawakan juga dalil-dalil yang lain, ya, yang mungkin kita sudah sering mendengar, ya, yaitu semisal surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari umumnya manusia. Kemudian dari kalangan orang-orang yang beriman ini Allah angkat lebih lagi derajatnya, ya, yaitu dari kalangan orang beriman yang Allah beri ilmu. Demikian pula dibawakan surat Az-Zumar ayat yang ke-9, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakan wahai Nabi Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu? Ya, jelas beda, enggak perlu dijawab. Sebagaimana tidak samanya orang-orang yang mendengar dengan orang-orang yang tuli, sebagaimana tidak samanya orang-orang yang melihat dengan orang-orang yang buta, sebagaimana tidak samanya orang yang hidup dengan orang yang mati, ya. Dan juga dibawakan hadis Rasulullah SAW yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan padanya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia faqih, paham, mengerti akan urusan agamanya. Seorang yang dimudahkan langkahnya untuk tafaqquh fid din, bermajlis ilmu, belajar ilmu syar'i, mendatangi majelis ilmu, mendatangi ahli ilmu, ya, maka itu adalah alamat tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Kalau ini ada pada kita, maka pegangi, ya, sabar di atasnya. Semoga ini benar-benar jadi tanda kebaikan bagi kita. Demikian pula dibawakan hadis Rasul, ya, riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh perjalanan dalam rangka meraih ilmu, maka dengan sebab itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, semoga kita, ya, dimaksudkan oleh Allah termasuk kelompok ini, ya, benar-benar diharapkan kebaikan bagi kita, dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasuluku tariqi, iltimasil ilmi yadkhulu fihi suluku tariqil haqiqi wa huwa al-masyu bil aqdam ila majalisil ulama, wa yadkhulu fihi suluku turuqil ma'nawiyyati al-mu'addiyati ila husulil ilmi mislu hibdihi wa mudarasatihi. Menempuh jalan dalam rangka mendapatkan meraih ilmu ada dua macam. Ada jalan yang hakiki, yaitu dengan kita berjalan melangkahkan kaki kita,
menuju majelis-majelis ilmu, menuju ahli ilmu untuk bisa meraih, untuk bisa memahami ilmu syar'i. Ini masuk di sini. Ya, dan juga bisa masuk di sini jalan-jalan yang maknawi. Ya, jadi kakinya enggak melangkah. Mungkin dia duduk, tapi dia sedang berjalan mencari ilmu. Ya. Yaitu semisal duduk menghafal ilmu. Ya, atau mengulang-ulangi ilmu. Ya, murojaah, apalagi zaman sekarang, masya Allah. Ya, nggak kayak kita zaman kita masih belajar ya. Zaman sekarang, masya Allah, sarana ilmu sangat banyak. Ya, sehingga katanya ada yang mengatakan mungkin itu juga jadi sedikit yang majelis ilmu. Kita berhusnudzon di rumah mereka taklim lewat YouTube atau lewat apa majalah atau artikel-artikel, tinggal klik, semoga demikian, nggak malah ngeklik yang lain. Ya, masalah luas sarana ilmu, walaupun itu nggak jalan, karena bisa jadi suatu kondisi dia nggak bisa hadir melangkahkan kaki talabul ilmi, tapi dia masih bisa mendapatkan fadilah yang disebut dalam hadis ini, yaitu dengan menempuh jalan yang maknawi. Ya, bisa meraih ilmu walaupun kakinya tidak jalan. Ini juga termasuk ya salaka thariqon. Ada dua makna. Ya. Wal ilmu aidan yadullu ala Allah Ta'ala min aqrabi thariq. Dengan ilmu inilah seorang akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, jalan tercepat, ya, jalan yang lurus, jalan yang benar untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu akan dimudahkan jalannya, cepat jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ilmu aidan yahtadi bihi fi dhulumatil jahli wasubahi wasukuk. Dan dengan ilmu itu pula seorang akan mendapatkan petunjuk, ya, di tengah-tengah kegelapan kebodohan, di tengah-tengah kegelapan kerancuan pemahaman, di tengah-tengah kegelapan sukuk, ya, hal-hal yang bikin dia ragu, bikin dia bimbang, bikin dia bingung, gimana ini jalan keluarnya, gimana sikap yang bagus, sikap yang tepat, ucapan yang benar di dalamnya. Kegelapan kebodohan, kegelapan subhat, kerancuan pemahaman, kegelapan keraguan, penyakit ini semuanya itu bisa hilang, bisa tersingkap dengan ilmu. Walihada sammallahu kitabahu nuran. Oleh karena itulah Allah menamakan kitabnya, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dengan nuron, dengan cahaya. Ya, dengan cahaya. Ya, suatu yang menerangi perjalanan kita. Ya, perjalanan kita menuju surga. Semua kita ingin masuk surga, ingin selamat dari azab neraka. Mana jalannya ini? Ya, kita ambil petunjuknya, kita ambil cahayanya dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama kita juga menjelaskan seperti kayaknya pernah saya sampaikan di sini, ya, dalam kitab Talbisul Iblis, ya, disampaikan di sana perangkap yang pertama, jebakan yang pertama, makar tipu daya iblis terhadap manusia adalah bagaimana mereka tidak memiliki cahaya ilmu.
dihalang-halangi manusia untuk bisa meraih ilmu syar'i, memahami al-huda wa dinil haq. Dan itu masya Allah sekian banyak cara iblis dan bala tentaranya menghalangi manusia dari cahaya ilmu syar'i ini. Dan kita hendaknya mohon kepada Allah untuk diberi taufik, diberi hidayah, mengenali saya ini sedang dihalang-halangi dari ilmu ini, dari cahaya. Ya, sehingga kita dengan ilmu tersebut kalau sudah sadar kan ada kerja, ada usaha. Bagaimana nggak terjebak di situ? Ya, na'udzubillah min dzalik, kalau kita terbuai dengan satu perkara tidak menyadari kalau kita sedang dipalingkan dari cahaya agama Allah. Ya, dihalang-halangi karena ketika manusia sudah terhalangi dari ilmu, maka apa? Gelap. Ya, gelap, nggak ngerti jalan, dan sangat-sangat mudah bagi syaitan untuk menyeretnya kemana yang dia maui. Ya, gelap, diperosokkan kemana semau-maunya setan, karena kita sudah nggak punya pegangan, sudah nggak punya lentera, nggak punya cahaya untuk jalan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dibawakan dalam kitab ini hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu itu sekali cabut, ya, di hati-hati para ulama. Ya, dicabut ilmunya, tahu-tahu udah nggak punya ilmu lagi. Nggak begitu cara Allah mencabut ilmu tersebut. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, tapi dicabut ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Allah Akbar. Kita baru dapat musibah besar nih. Ustadzuna al-Fadil, Ustadz kita yang masyaallah, Ustadz Kabir, pembesar dakwah salafiyah. Awal-awal mula kita belajar salaf, ya, akidah yang lurus ini, ketemu Ustadz Yazid Jawas, ya, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan askanahu fi jannatihin na'im. Ya, ini hilangnya ilmu, hingga di sini ada isyarat hendaknya kita bersegera meraih ilmu, mengambil faidah. Kalau kita masih ditunggui para ustadz, ditunggui orang berilmu, ini fadilah yang besar. Kadang ini enggak disadari oleh sebagian ikhwah. Nikmatnya ditunggui seorang yang berilmu. Kadang udah buat kaplingan, kumpul rame, ditunggui orang berilmu, ya, lupa dengan niatan awalnya di situ untuk thalabul ilmi, ya, untuk mengambil faedah ilmu, cahaya agama Allah. Ya, ustadznya dianggurin, Allah bersifat, ustadznya dianggurin, diambil faedah, ya, ditanya, diadakan majelis-majelis ilmu, ya, ditanya, dimintai penjelasannya, diminta berbagi ilmunya. Nikmat yang besar, ya, tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut, bisa tinggal hadir dekat majelis ilmu, tunggu para ustadz, ini nikmat yang besar, disyukuri. Kalau sudah pada hilang, nah baru nanti terasa, aduh bingung ini, mau tanya sama siapa. Ya, segera mengambil faedah dari orang-orang yang berilmu, karena kematian mereka itu Allah mencabut ilmu. Fa idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Ketika sudah mati orang-orang berilmu, akhirnya manusia menjadikan pemimpin mereka orang-orang yang bodoh. Ini fitnah akhir zaman.
Ya, semoga Allah melindungi kita dari keburukan, ya, kebodohan dan orang-orang yang bodoh. Ya, kadang dijadikan tokoh, diustadkan, ini masalah ngeri. Apa? Karena dianggap sebagai pembesar, sebagai tokoh, dijadikan tokoh pembesar, padahal mereka orang-orang yang bodoh. Ya, akhirnya apa? Dijadikan rujukan. Ya, fasu'ilu, ditanya urusan agama, fa'afqau bi ghairi ilmin. Dan ini kita lihat, kita saksikan, ya, di media-media sosial, kadang di televisi, ya, dai apa ini, doa ila abwaab jahannam, naudzubillah. Dai yang menyeru ke pintu-pintu neraka jahanam, berfatwa tanpa ilmu, dengan mudahnya, ya, berfatwa, oh nggak masalah, boleh, kayak gini aja kok, ya, berfatwa sembarang sembrono, ya, tanpa ilmu, dalam satu perkara yang besar, perkara yang sangat besar di sisi ahli ilmu, yang berfatwa menjelaskan syariat Allah, hukum-hukum Allah, ini perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Dulu para sahabat itu kalau ditanya saling lempar, siapa yang jawab, ya, takut, ya, kalau berfatwa tanpa ilmu, ya, karena diangkat orang-orang bodoh sebagai tokoh, sebagai pemimpin, akhirnya ditanya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya kerusakan. Ya, fadallu wa adallu, dallu wa ma yadillu lazim, ya, sesat. Adalla yudhillu af'ala, ini yang lazim jadi muta'addi, menyesatkan, bukan cuma sesat kok. Sesat kok dia sendiri ringan, masih mendingan. Nah ini wa adallu, menyesatkan orang banyak. Ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dalam buku ini juga dijelaskan tentang ilmu, ada dua, ya. Wa su'ila Ubadah ibn Samit min hadzal hadis faqala law syi'ta la akhbartuka bi awali ilmin yurfa'u minan nas al-khusu'. Sahabat Ubadah ibn Samit pernah ditanya tentang hadis ini, diangkatnya ilmu, ya, seandainya engkau mau akan aku kabarkan kepadamu awal mula ilmu yang diangkat, ya, di tengah-tengah manusia, yaitu al-khusu'. Al-khusu' wa inna maqala Ubadatu radhiyallahu anhu hadza bi anna ilma qismani. Ubadah ibn Samit mengatakan hal ini, itu khusu' merupakan awal mula ilmu yang diangkat, karena ilmu itu ada dua, ya, ada dua. Ahaduhuma makana samaratuhu fi qalbil insan. Yang pertama, seorang belajar Quran, belajar hadis, ya, paham, ngerti ilmu, kemudian ilmu itu merasuk ke hatinya, ya, membuahkan khusyuk, membuahkan takut, ya, kepada Allah, membuahkan harapan besar kepada Allah, yakin kepada Allah, dan seterusnya, membuahkan hal-hal yang masya Allah sangat bermanfaat bagi pemilik ilmu tersebut, ya. Dan inilah yang hendaknya benar-benar kita mohon kepada Allah, benar-benar kita usahakan, ya, jangan cuman ilmu yang itu enggak sampai ke hati. Jadi ada ilmu yang sampai ke hati, yang menumbuhkan rasa khusyuk tadi, rasa takut, berharap,
ketulusan, keikhlasan dalam ibadah kepada Allah. Ada ilmu yang nggak sampai ke hati, cuman di lisan, nggak lewati kerongkongan. Ya. Sebagaimana ucapan sahabat Ibnu Mas'ud, ya, di sini dibawakan, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ada aqwaman ini jamaknya banyak kaum, Masya Allah, kelompok-kelompok yang banyak. Mereka ini membaca Quran, bahkan Masya Allah, bacaan sahabat aja kalah, ya. Bacaan sahabat aja kan kalah. Ibadah zahirnya para sahabat kalah dengan orang-orang ini, orang-orang Khawarij. Membaca Quran la yujawizu taraqiyahum, tapi nggak sampai ke kerongkongan. Ya, ilmu yang kedua, ilmu lisan, cuman pinter ngomong, pinter jawab, ya, hafal, ya, nerangkan pinter, bahkan mungkin ikut lomba juara, cuman nggak ada buah di hatinya, nggak sampai ke hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'. Karena kalau cuma sampai kerongkongan kok, cuma ilmu lisan kok, nggak ada manfaatnya. Ya, cuman operator. Pintar ngomong apa bahasanya? Operator, bukan operator ya. Orator ulung. Kalau pidato itu orang melongok semua, mangap, bengong, saking hebatnya ngomong. Ya, tapi tadi nggak ada buah, nggak sampai ke hati. Ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau sampai ke hati, meresap betul ilmu itu, maka apa? Akan bermanfaat. Jadi ada ilmu lisan, itu yang dikatakan oleh Al-Hasan, ilmu lisan fadzaka hujjatun ala bani Adam. Itu ilmu yang akan jadi bumerang, hujjatun ala, bagi pemiliknya. Kama qala fil hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Ini dua ilmu. Orang Quran, belajar Quran, baca Quran, ya, belajar tafsirnya, ngerti ilmunya, yang halal, yang haram, yang wajib, yang Masya Allah, asih, jawab soal pinter, nerangkan pinter, kirim jadi kontingen, juara, mengharumkan katanya nama. Cuman Masya Allah, sholatnya, Masya Allah akhlaknya, Masya Allah adabnya tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini diangkatnya ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita seluruhnya. Dan mari ikhwah, kita ingatkan kembali, kita belajar, kita taklim, ya, bukan sekedar tambah ilmu. Bagaimana mas mau taklim? Cari ilmu, biar tambah ilmu. Bagus, tapi masih kurang. Ya, apa? Diamalkan. Saya yakin yang hadir di sini sudah ada ilmunya. Sudah lama taklimnya enggak? Sangat lama. Ya, sebagian mungkin udah berapa tahun, bukan setahun 2 tahun, sebagian sudah belasan tahun, sebagian 20-an tahun. Sejak lahir pinter ngomong udah masuk pesantren, sampai sudah mau tua nikah. Mari kita introspeksi diri kita ini ilmunya yang mana, ya, dan hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu cuman ilmu lisan, nggak sampai kerongkongan, nggak sampai ke hati, meresap di dalamnya, ya.
Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Masih banyak ya, tentang fadilah taman ilmu, tapi yang disebutkan di buku ini yang saya sebutkan tadi ya, dan ini semoga kembali memotivasi kita ya, untuk kembali semangat talabul ilmi, belajar ilmu, dan semangat ya, mengamalkan ilmu, mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung diri kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sekali lagi, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran bisa jadi hujjatun laka, jadi pembelamu di hari kiamat nanti. Kita dibelain sama Quran, sama ilmu kita, tapi Quran juga bisa jadi musuh kita di hari kiamat, jadi bumerang ilmu yang dimiliki. Kapan? Jadi hujjatun laka, pemberi syafaat, pembela di hadapan Allah nanti kalau kita amalkan. Kapan? Jadi bumerang kalau kita buang ilmunya, paham, ngerti, tapi dibuang, tidak jadi pedoman, tidak jadi iman. Pedomannya hawa nafsu. Yang penting saya menang, yang penting saya marah, yang penting saya di atas. Ini naudzubillah min dzalik. Kemudian baru pembahasan berikutnya tentang yang sudah disebarkan mungkin ya, judul taklim kita Anwa'ul Qalbi wa Aqsamuh, macam-macam hati dan pembagiannya. Saya kira itu sudah masuk santrinya. Itu siapkan materi itu untuk santri sebenarnya, cuman sudahlah, walaupun gak ada santri saya juga butuh ternyata menyemangati tadi yang sudah kita bahas barusan ya. Semoga tetap bermanfaat ya bagi kita seluruhnya, jadi bahan murojaah ya. Semoga Allah memberkahi kita seluruhnya dan juga majelis-majelis ilmu kita. Ayat yang pertama dibawakan berkaitan dengan macam-macam hati dan pembagiannya ya. Surat Al-Isra ayat 36, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, seluruhnya dari itu yang sudah disebutkan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, di sini yang jadi sayapnya apa ini? Fuad. Ya, fuad itu hati. Kemudian dijelaskan di sini ya, tentang bagaimana kedudukan hati, qalbu dalam diri kita. Sebagian sudah maklum hadis Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ya, bagaimana kedudukan hati bagi anggota tubuh kita, bahwasannya seluruh anggota tubuh kita itu adalah kedudukannya seperti pasukan, seperti prajurit ya, tentara-tentara yang di bawah komando ya, di bawah perintah rajanya, atasannya, yaitu hati. Ya, semua yang muncul dari anggota tubuh kita itu adalah berdasarkan perintah dari hati ya. Bahkan saya pernah baca penjelasan ungkapan kita, hati bagi anggota tubuh seperti raja ya, bagi bawahan-bawahannya ini ada yang mengkritisi ternyata Allah Akbar. Karena kalau bawahan itu terhadap atasannya, kalau ini jadi ungkapan kedudukan hati bagi tubuh, itu ada yang kritis siapa? Masih ada yang kadang nggak nurut, nggak manut, nggak 100% perintah-perintah atasan itu diikuti. Tidak seperti itu, bahkan lebih.
ketundukan kepatuhan anggota tubuh ini dengan hati, ketergantungannya dengan hati lebih dibanding ketundukan kepatuhan tadi tentara prajurit kepada komandannya. Itu kita kadang dengar ada yang berkhianat bawahannya gitu. Kalau hati bagi anggota tubuh nggak ada yang seperti itu, manut betul, lebih gitu, sehingga ada yang mengkritisi. Apa ini maksudnya? Maksudnya benar-benar qalbu ini sangat-sangat penting, sangat-sangat harus membutuhkan perhatian lebih, karena kebaikannya kebaikan bagi jasad kita, ucapan kita, bahkan perbuatan kita, ya, itu muncul cuman apa? Ibarat kayak gayung nyiduki yang ada di dalam hati, keluar dari mulutnya, keluar dari telinganya, matanya, tangannya, kaki, itu yang dalam hatinya. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Mulutnya juga kayak gitu, mojokkan, menjelek-jelekkan. Itu yang di hatinya lebih parah. Kalau mulutnya udah kayak gitu sama kita, aduh, hatinya lebih parah. Karena apa? Mulut tadi enggak tulis, cuman pengungkap, nyidukin yang ada dalam hatinya. Makanya sangat-sangat penting untuk kita perhatikan hati kita. Dan ingat, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan ada pertanggungjawabannya. Sekali lagi, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian dijelaskan macam-macam hati ada 3, ya. In qasama bihasabi dzalika ila salasati aqsam, ya, karena hati itu disifati dengan ada hati yang hidup. Lamma kana al-qalbu yusafu bil hayat wa bid-dihab, hati ada disifati dengan hati yang hidup dan lawannya hati yang mati. Maka berdasarkan ini hati itu ada 3. Ada al-qalbu sahih au salim, ada al-qalbu sahih, hati yang sehat, hati yang hidup, atau salim, hati yang selamat, ya. Kemudian yang kedua wal qalbul mayyit, ada hati yang mati. Yang ketiga yang diantara hidup dan mati, hati yang apa nih? Sekarat. Antara hidup dan mati apa? Sekarat, berpenyakit, hati yang sakit. Jadi ada 3. Ada hati yang sahih, ya, al-qalbu sahih, al-qalbu salim. Yang kedua lawannya al-qalbul mayyit, hati yang mati, ya. Ada yang diantara keduanya, antara sehat, selamat dengan mati, yaitu al-qalbul marid, ya, hati yang sakit, hati yang sakit. Al-qalbu sahih, ya, adapun hati yang sahih, huwal qalbu salim, dialah dia hati yang selamat. Alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi, ya, yang seorang itu enggak akan selamat di hari kiamat nanti kecuali kalau dia datang kepada Allah membawa hati yang sehat, hati yang selamat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara, ya, 2 ayat yang ke-88 dan 89, Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tersebut tidak lagi berfaedah harta benda dan juga anak-anak, ya.
Tidak berfaedah lagi harta benda dan juga anak-anak. Yang nggak ada lagi harta, anak-anak kabur, lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi dan seterusnya. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang datang kepada Allah ya, dengan hati yang selamat. Wa qila fi ta'rifihi annahu qalbul ladzi salima min kulli sahwatin tukhalifu amrallah wa nahyahu. Dalam penjelasannya para ulama hati menjelaskan hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari setiap syahwat. Hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah atau larangan Allah. Hati yang selamat dari syahwat. Yang syahwat tadi ya, menyelisih perintah Allah atau larangan Allah. Wa min kulli subhatin tu'aridu khairahu, dan juga selamat dari setiap subhat, kerancuan pemahaman yang subhat-subhat ini akan menentang, melawan, kontra dengan kebaikan ya. Fasalima min ubudiyati ma siwa ya, hati yang selamat dari ubudiyah, penghambaan kepada selain Allah. Hati yang hanya menghambakan diri kepada Allah, itu hati yang selamat ya. Ubudiyah ya, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu homiso. Ini kan sifatnya dengan apa? Ubudiyah. Celaka itu hambanya dinar, hambanya dirham ya, hambanya banyak betul ya, dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Hati yang selamat dari semua penghambaan selain hanya kepada Allah, hanya tunduk, patuh, nyerah, pasrah, nurut kepada Allah. Ya, kalau datang sesuatu yang selain Allah, mengisi Allah, dia hati tadi menolaknya, hati tadi mengenalinya, hati yang jernih, yang mengenali penyakit-penyakit hati, jernih, nggak burak, dan hati yang kuat, kokoh, sehingga dia bisa menolak yang datang tadi yang akan merusaknya. Ya, mintalah kepada Allah hati yang seperti ini ya, kaca yang kuat, kaca yang kokoh, dengan jernihnya bisa melihat syahwat, bisa melihat subhat, dengan kokohnya bisa melawannya, menolaknya. Jangan jadikan hatimu seperti apa itu? Spon, semua diserap, nempel apa diserap sehingga keruh. Ya, na'udzubillahi min, ya, datang syahwat serap, datang subhat serap, ya, tidak jernih sehingga dia kotor. Ya, tadi bahasa saya buruk, dan dia lemah, semua nempel, semua masuk, nggak bisa menolaknya. Ya. Hati yang selamat min tahkimi ghairi Rasulillah. Hati yang sahih, yang sehat, yang selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah. Ingat ayat Allah, fala wa rabbika la yu'minun. Sekali-kali kalian tidaklah beriman ya, hatta yuhakimuka fima sajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Hati yang selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah.
Bahkan kalau kita baca ayat ini bukan cuma berhukum kok kepada Rasul. Apa kelanjutannya? Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Hati setelah berhukumnya hanya kepada Rasulullah, kalau sudah diputuskan nggak ada berat di sini untuk menerima keputusan Rasulullah. Dia lapang dada, dia siap, walaupun ketika itu diputuskan kamu salah, kamu yang keliru, minta maaf, siap. Kalau itu keputusan Rasulullah, itu hati yang selamat, ya, nggak ngeyelah, nanti ngeyelah, belain tadi syahwatnya, subhatnya, bantah, ya, bukan itu hati yang selamat, ya. Wa khallasa ubudiyatahu lillahi ta'ala, hati yang benar-benar memurnikan ubudiyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya, kecintaannya, tawakalnya, inabahnya, ya, dan seterusnya dari amal-amal hati dia tujukan, ya, untuk meraih ridhonya Allah, ya, untuk menyerah pasrah kepada Allah, bukan diberikan amal-amal hati tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia murnikan, ya, kecintaannya, ya, karena Allah, di jalan Allah. Dia murnikan, ya, kebenciannya, benci juga karena Allah, di jalan Allah. Kalau ngasih karena Allah, kalau nggak ngasih menahan juga karena Allah, ya, menyerah pasrah hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu hati yang pertama, hati yang sehat, hati, ya, yang sudah tadi dirinci sifat-sifatnya, perangai-perangainya, ya, hati yang sudah makmur, penuh dengan cinta kepada Allah, Rasulnya, dan hari akhirat, ya, tidak lancang dalam ucapan dan perbuatannya, ya, dalam ucapan perbuatannya dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu dulu, ya, saya kira sudah cukup, sudah 1 jam lebih kayaknya. Kalau sudah lebih sejam itu nanti sudah tidak konsen lagi, ya, nanti malah muntah-muntah sedikit tapi dimakan, ya, dimakan, dipikirkan, direnungkan, diresapi sampai ke hati tadi, ilmunya insyaallah bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan, ya, lebih kurangnya saya mohon maaf kepada antum seluruhnya, kepada Allah kita mengampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.